Balik lagi di CSM, cerita seputar musik perjalanan hidup. Kali ini bintang tamu kita ada musisi senior. Dia juga seorang pesepeda yang udah keliling Asia. Seniman. Oh, please welcome Mr. Yoi. Iya Pak De. Cuy. Sehat Pak De? Sehat. Pak De, katanya dengar-dengar Pak De baru habis tour nih kemarin. Oh iya, itu kan karena masa pandemi ya. Ya. Jadi saya nggak bisa touring kemana-mana. Jadi saya touring terakhir sebelum pandemi itu, dan saya sempat diisolasi di Baju. Saya padahal mau keliling NTT, tapi setelah itu udahlah saya urungkan, terus 2 tahun nggak touring. Nah kemarin itu saya coba touring lagi. Ya itu awal lah. Itu tahun 2021 kalau nggak salah. Iya ya. Sekitar Tahun 2020. Yang pas awal pandemi itu. Awal pandemi itu deh. Awal pandemi itu kan saya touring ke NTT itu. Cuman di itu Baju 2020 Maret kalau salah ya. Apa? ya sekitar itu. Yang dibilang langsung akhirnya reaktif itu ya. Isolasi. Terus katanya kan naik sepeda apa tuh Pak De? Yang ada rodanya tuh. Iya itulah. Itu diisolasi di Baju ya, sempat aneh juga, merasa aneh juga, cuman pengalaman menarik tuh buat saya. Terus yang kedua kemarin tuh berarti tahun ini apa tahun Kemarin ini tahun 2021 ya? Ya, bulan November itu. Ya. 2022. Itu kan saya dapat Oh iya undangan. 2022 benar. Dapat undangan dari Kediri, jadi komunitas sepeda juga. Sebetulnya dia cuma minta saya nyanyi karena dia tahu kawan-kawan sepeda ini kan mengenal saya lebih sebagai musisi lah, bukan peturing sepeda seperti yang mereka tahu gitu. Ya sehingga dia udahlah Mas Wing nyanyi nanti kumpul-kumpul. Saya bilang ya saya coba lah, saya bilang gitu. Akhirnya saya coba touring ke seluruh Lombok, Jakarta. Sekaligus saya mengunjungi kawan-kawan federal yang berada di Jalan Pantura itu. Ya untuk memastikan bahwa ya bersepeda sudah, kumpul-kumpul, camping, ngopi-ngopi sudah. Cuman saya inginnya kan kawan-kawan lebih ya. Ya bukan hanya sekedar bersepeda-sepeda aja, Ada tapi sesuatu yang dilakukan ya. kegiatan sosial lah utamanya, itu ngurusin banyak orang yang bermanfaat buat banyak orang lah. Karena waktu itu tahun berapa tuh sempat ya pas puasa kan bagi-bagi takjil gitu. Ya kalau itu sih kebiasaan kami lah, itu tradisi kami. Federal Lombok kan. Ya bukan hanya Federal Lombok, di Indonesia semua melakukan itu. Cuman saya ingin sesuatu yang lebih besar, yang gaungnya itu dirasakan sama banyak orang. Entah nanam pohon kayak namanya atau apa. Nah di tahun nggak salah di tahun 2022 ini Pak De sudah dikukuhkan sebagai ketua ya. Ya sebelum waktu itu masih pandemi apa ya? Itu kan ada pergantian kepengurusan di ini komunitas ini ya. Mereka minta saya untuk mewakili kawan-kawan, bukan memimpin sebetulnya, tapi memberi dorongan semangat lah bagi kawan-kawan. Karena kawan-kawan ini kan ya komunitas itu kan bukan organisasi, bukan harus ada aturan main yang ketat gitu kan, enggak. Ya mereka senang-senangnya sendiri. Ya yang penting sebetulnya buat saya sih kumpulnya itu kumpul melakukan sesuatu meskipun Riungan. kecil, ada riungan kalau orang Jawa Barat. Ya saya kira itulah. Kalau kemudian jadi ketua itu nggak terlalu istimewa juga kalau di dalam komunitas itu. Kesannya tuh terlalu gimana ya? Ya terlalu dibesar-besarkan. Tapi emang udah dari kapan Pak De mulai sepedaan gini? Saya sepedaan itu 2006 itu. Nah, sejak saya berhenti jadi PNS, dulu kan saya PNS. Terus saya berhenti. Terus ada almarhum Arif itu yang touring ke Bandung itu kan, naik sepeda kebo itu. Saya bilang Arif yang gendut gitu aja bisa, masa saya nggak mampu. Naik sepeda ontel waktu itu dia. Iya, terus saya bilang Sepeda Pak De awal-awal? awal-awal saya juga federal juga, cuman saya beli di Loaan Cakras itu. Murah itu 125, terus saya Rakit-rakit, perbaiki, saya habis 400 atau berapa itu berangkat saya. Di 2006 tuh mulai berarti Pak De. Nah, sejak 2006 itulah saya pertama ke titik nol ya di Aceh. Waktu itu belum ada, zaman bersepeda tuh belum ada. Orang-orang sepeda gunung juga belum, enggak ada lah, masih sepi lah.
Terus 2008 saya kembali ke Merauke. 2010 saya ke Asia Tenggara. 2014 saya ke Brunei. 2019 saya keliling Jawa Selatan. Terus kemarin masuk 2023 itu kemarin saya pergi ke Jakarta. Saya sebetulnya melakukan perjalanan itu selalu bulan April untuk memperingati Hari Bumi. Jadi saya punya komitmen terhadap Hari Bumi, terhadap lingkungan sebetulnya komitmen saya. Berarti selama bersepeda itu ada sesuatu yang ingin digaungkan, dikampanyekan seperti itu? Ya itulah hidup sehat itu. Hidup sehat itu sebetulnya nggak mahal. Yang penting kita mau bergerak. Orang itu kalau bergerak tubuhnya ya artinya memaksimalkan fungsi-fungsi organ tubuhnya itu insya Allah pikirannya juga bisa sehat. Orang tuh kalau tiap hari cuma naik motor atau naik mobil gitu, hidup di kota di zaman seperti sekarang susah. Semua sekarang sudah serba mesin gitu, sudah serba robotik. Iya. Nah itu irama nalar kita itu, cara berpikir kita itu seperti robot. Padahal sebetulnya kita itu diberikan sama Tuhan itu kan hal-hal yang sangat sesuai dengan ukurannya gitu. Ada tangan, ada kaki, ya itu dimaksimalkan untuk ibadah. Ibadah itu tidak harus kalau Hindu ke pura atau Islam ke masjid atau bukan. Ibadah itu ya menjalani hidup itu, mencari hakikat Tuhanmu itu ibadah. Kalau itu kan perilaku sosial, artinya aturan-aturan yang mendasar dari beragama. Tapi beragama sendiri itu sebetulnya ya ibadah hidup itu. Selama hidup itu kamu mencari hakikat Tuhan. Terserahlah pintu mana aja kamu masuki, mau Hindu, mau Islam, mau Kristen, mau kepercayaan, mau apa, itu sebetulnya sama saja hakikat. Ya ibadah. Mencari nilai-nilai Allah gitu, nilai Tuhan kita. Nah, tugasnya itu sebetulnya memaksimalkan tubuh tadi. Nah, kalau kita mau belajar corona misalnya ya, itu banyak hal yang menarik itu. Misalnya lidah itu diperiksa, hidung diperiksa. Itu karena memang udara itu kan kita hisap lewat hidung, terus pengecapan juga lewat lidah. Itu kan kita nggak adil sama diri sendiri aja sebetulnya, bukan orang lain ya. Artinya siapa sih yang adil di dunia ini? Nggak ada sebetulnya. Semua berawal dari diri kita masing-masing. Kalau kita semua adil memperlakukan tubuh sendiri itu ya insya Allah semua jadi adil. Nggak ada rumusnya, adil terus gini, ikhlas harus gini, enggak, beda itu. Jadi semua itu ada ukurannya sendiri-sendiri. Ikhlas buat saya, adil buat saya itu beda dengan orang lain. Tapi ada standar nilai yang kalau semua tubuh kita, semua tubuh orang-orang ini sehat, saya kira kita menemukan nilai yang paling bagus. Nah itu yang kita cari. Nah salah satunya saya ya menggiatkan olahraga itu, berkesenian juga, tapi saya dengan olahraga gitu. Karya-karya yang saya ciptakan tuh lebih pada refleksi diri sendiri, diri saya untuk memahami realitas sosial. Makanya saya kalau di jalan ya kadang-kadang saya tempat-tempat tertentu yang orang nggak istirahat, mungkin saya istirahat, bisa lama, bisa berjam-jam ngobrol. Yang menggigil di bawah pohon-pohon tuh. Iya, kalau Mas John bilang itu kan, Mas Adam Botar tuh, coba ditanyain tuh gimana ceritanya kalau kedinginan di jalan. Sebetulnya ya enggak lah saya ekstrim gitu. Memang di YouTube kan kadang-kadang jadi ekstrim ya, semua dibesar-besar, tapi enggak lah ya, hidup tuh jamak-jamak saja. Bercanda-bercandaan. Ya, bercanda. Oke. Selain sebagai dikenal sebagai pesepeda, Pak D kan sebagai seniman, sebagai musisi. Nah, bagaimana Pak D melihat memposisikan diri sebagai seorang pesepeda dan seniman ketika melakukan kegiatan yang Ya itu tadi, dua ini? sebetulnya mau terserah lah ya, mau seniman, mau politikus, mau agamawan atau apa sebutannya. Yang penting tubuhnya terorganisasi dengan baik, artinya tubuhnya sehat. Kalau dia sehat, ya bicara politik, bicara kesenian, bicara apa-apa ya sehat. Nalarnya itu memang sehat. Tapi kalau enggak ya artinya jadi saling sengkarut gitu kan. Jadi enggak sehat. Jadi berkesenian pun buat saya itu harus sehat. Sehat itu berawal dari tubuh kita. Karena di balik jiwa yang sehat terdapat Ya, di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa. Dan sepanjang perjalanan Pak D kan selama touring sepeda kan akhirnya Pak D nulis juga banyak tuh buat repertoar gitu-gitu ya. Oh ya, tapi sebetulnya nggak semua reporter yang buat itu memang itu hasil dari perjalanan. Ada Tapi berapa kadang-kadang
saya create lagi gitu. Setelah mendapatkan banyak masukan, kemudian saya punya mungkin gini maksudnya, saya create lagi. Nah besok ini setelah saya pulang dari Kediri itu, saya akan mementaskan sebuah repertoar baru. Itu judulnya Kediri rencana kapan? sudah kan kemarin. Oh ya, yang kemarin. Saya akan mementaskan repertoar Uul namanya. Uul itu bahasa Mongol, artinya gunung. Tapi syair gunung itu sudah lama saya punya. Judulnya dulu Mountain. Tapi kalau saya nyanyikan lagu Mountain itu kayaknya biasa lah. Arti bisa maintenance atau mengelola dan apa. Tapi buat saya kata Uul dalam bahasa Mongol yang artinya gunung itu saya mendapat banyak hal. Itu yang buat saya menarik. Jadi itu ada beberapa repertoar lah. Tapi itu repertoar ya hasil bukan perjalanan, tapi saya lebih banyak menikmati YouTube. YouTube itu apa ya? Sumber informasi. Sumber informasi, dan saya sering nonton Baskrep. Dari Baskrep lah saya berdialog gitu. Bukan berdialog dengan tokoh yang ada di Baskrep itu, tapi berdialog dengan alam yang Ini yang video-video survival gitu. ya survival instinct itu kan banyak orang yang hidup sendiri di hutan. makannya apa adanya gitu kan. Terus lama-lama dia beternak, lama-lama dia menanam sayur. Nah, hidup tuh seperti itu awal-awal mulanya. Cuman kan kita kan mengabaikan kan alam ini. Jadi alam ini sekarang kebalik, dia meminta kita mengembalikan semua hal yang diambil tadi. Tanah yang dikelola kemudian jadi bangunan, jadi apa-apa. Buat batu yang dikelola terus jadi emas, jadi ini itu dia diminta lagi sama dia. Artinya dia minta karena merasa bahwa kalian tuh sudah terlalu tidak adil gitu. Bukan mengeksploitasi. Iya, karena itu mengeksploitasi apa ya, lingkungan itu nggak pernah protes dia. Kamu tanemin jagung ya mau kau tanemin padi ya mau. Yang mengatakan bahwa ini musim jagung, ini musim padi kan manusia. Kalau tanah itu ya dia memberikan sesuatu sesuai yang kita harapkan. Cuman kan kita nggak adil tuh. Kadang-kadang terus lupa gitu sama tanah, sama batu-batu emas, nikel, semua yang kita gali-gali itu kita lupakan. Yang kita keruk keuntungannya aja kan. Kalau kemudian untuk bangun macam-macam, tapi kita repot sendiri kan akhirnya. Itulah pentingnya keseimbangan. Ya itulah karena menurut saya itu karena tubuhnya nggak sehat saja, sehingga dia jadi pengen buat ini, pengen buat itu. Nanti ini kalau saya gali ada emasnya saya buat dia nggak menyelesaikan masalah. Sesuatu yang indah itu kalau memahami pariwisata ya, mestinya kan diindahkan. Pantainya indah, harusnya diindahkan. Bangunannya nggak boleh menjorok ke pantai, harus ada batasnya. Nggak semua lahan dibuat hotel kayak gitu. Harus ada tempat rimbun-rimbun yang sejuk. Misalnya rumah, mau bangun rumah juga gitu. Misalnya di sini komplek rumah harusnya tetap disisakan untuk bangunan pohon, nggak boleh serakah semuanya jadi rumah, nggak ada pohon, nggak ada aliran sungai, nggak ada. Itu namanya nggak adil kan? Nanti dia minta lagi itu nanti kalau udah kamu bangun, udah kamu rasa bagus, banyak orang tinggal, nanti banjir, longsor, likuifasi kayak di Palu. Nah, itu akibat dari tindakan-tindakan yang tidak adil tadi. Jadi alam ini dia punya cara sendiri untuk menyelesaikan menuntut ketidakadilannya itu. Nah, di balik karya-karya Pak D itu kan tentu selama perjalanan bersepeda, berkesenian, tak lepas dari ini Pak, kehidupan sehari-hari mengalami misalnya kayak kalau berbicara tentang alam, karya-karya Pak D kan banyak juga ya, ada berbicara. Ya saya selalu berbicara soal itu. Sebetulnya karya-karya yang di sini saya ciptakan di sini, lingkungan sini juga banyak. Kayak Lempung Pucat Lempung itu juga cerita tentang di sini. Terus ada Wek itu juga di sini saya ngelihat kehidupan di sini. Banyak sebetulnya. Anak belalang di ranting. Itu juga karya di sini itu. Setiap malam saya dengar anak belalang bunyi gitu. Itu di pohon nangka itu. Itu semua ada di sini. Saya cuma mencoba untuk berdialog aja. Dia seperti mengatakan sesuatu, saya begini gitu. Saya cuma menjawab, oh ya kalau saya jawaban saya kayak gini, gimana kita. Nah saya cuma sharing aja sama alam itu. Jadi saya nggak merasa benar atau merasa salah, alam juga tidak
menyuruh saya untuk merasa paling benar, memahami alam, dan sebaliknya tuh enggak, cuman saya sharing aja. Kayak di YouTube juga gitu, saya sharing aja dengan mereka-mereka yang di Vietnam, di Sumatera, di mana, di Eropa gitu. Saya sharing bukan sama orangnya ya, tapi sama alamnya, itu saya sharing, saya ngobrol. Nanti coba aja pas repertoar Uul di Warjek saya main, nanti coba didengerin. Lagunya sih sederhana, cuma saya ingin mengabarkan sesuatu. Itu rencana berapa lagu? Itu mungkin 6 lah ya, 6 lagu. Itu ya bicara soal lingkungan, bahwa semua orang itu, manusia itu kan sebetulnya tunggal, satu keluarga. Cuman dalam kisah Nuh itu kan kemudian dia, Kisah apa, Pak? kisah Nuh itu kan, Oh. mendaratnya Nuh waktu Iya. banjir besar itu. Kemudian keluarganya sisanya hanya sekitar 80-an atau berapa gitu. Setelah itu mencar-mencar kan, ada yang arah ke Afrika, ada ke Asia, arah ke Eropa Timur. Tapi dia turun dari perahu yang sama. Artinya ya pemahaman yang sama, yang tunggal tentang keesaan Allah itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau ingin bicara lingkungan ya kesadaran itu harus muncul dari semua pribadi, tidak bisa lembaga lingkungan saja misalnya, atau LSM, atau Kesadaran anak-anak masyarakat. atau anak-anak pendaki gunung atau pencinta sepeda, tidak bisa. Dia harus serempak, termasuk rakyat misalnya yang punya komplek-komplek ini, nanam-nanam sayur di rumah, meskipun lahannya kecil itu dibiasakan kan, ini bagus. Pelihara ayam misalnya sepasang, perempuan laki, telurnya bisa diambil. Sebetulnya kalau hidupnya sederhana, alam itu dia ngerti, dia akan memberikan jawaban juga. Kan kita kan nggak bisa lihat lahan sedikit, lahan agak subur, dibuat macam-macam, ya akhirnya kita banjir, repot sendiri. Gimana ya caranya biar kesadaran itu dipupuk lagi? Ya itu harus sehat dulu. Salah satunya apa? Ya olahraga. Terserah lah, mau volley, mau badminton, mau ping, terserah. Olahraga lari-lari. Iya, yang penting tubuhnya sehat. Kamu perhatikan aja ya kan di Lombok ini. Dulu tahun-tahun 10 tahun yang lalu lah, itu nggak seperti sekarang. Sekarang ini sangat bising, dia sangat noise. Noise itu hasilnya sudah suara yang ditimbulkan itu sudah mencapai digit tertentu sehingga dia mengganggu kehidupan masyarakatnya. Artinya Bising. mengganggu nalarnya. Kalau hanya sekedar bising, kadang-kadang kan berhenti. Lebih dari itu ya. Tapi lebih dari itu. Sebetulnya noise itu kan lebih pada soal digit ya, capaian daripada frekuensi itu kan. Nah, alam ini kalau kamu perhatikan, mau serangga, mau ikan, mau apa kan dia dialognya kan pakai frekuensi. Jangkrik itu punya frekuensi sendiri untuk mengenali lingkungannya. Ikan itu di air dia mengenali lingkungannya dengan membran frekuensi tadi. Tidak keluar dari frekuensi ya. Ya, dia punya ukuran sendiri. Nah, ketika ukuran frekuensi itu tidak match dengan kesadaran manusianya, maka sebetulnya terjadi konflik di ininya ya, bukan konflik manusianya, konflik di arasnya ini, sehingga kemudian keinginan dengan pasak mati yang itu nggak imbang. Sebenarnya semua dibuat mainan, semua dibuat bangun, semua di ini, sebetulnya nggak menyelesaikan masalah. Nah, seperti kali saya bilang sama kawan-kawan di Lombok, di sini itu kalau mau wisata itu ya sebetulnya Rinjani. Kalau pantai itu semua pantai juga sama aja. Kalau Rinjani, iya, kenapa dia jadi istimewa? Karena dia tinggi, gunungnya tinggi, tapi pulaunya kecil kan gitu. Beda dengan di Jawa, gunungnya tinggi, pulaunya besar, seimbang lah. Tapi kalau di sini gunungnya terlalu tinggi, pulaunya terlalu kecil. Nah, kadang-kadang kita keseimbangannya itu nggak terus. Oke Pak D, dari boleh dibilang 12-an tahun ya artinya memulai perjalanan dengan bersepeda ini. Yang menurut Pak D memiliki kesan yang mendalam atau kayaknya sih nggak mungkin satu ya, pasti sekian banyak ya, pasti banyak. Yang menurut Pak D yang pernah dikunjungi itu kota-kota atau negara mana yang sesuatu yang menurut Pak D wow, entah itu alamnya atau bagaimana cara kehidupannya, kultur masyarakatnya. Kalau awal-awal semua tempat yang belum pernah kunjungi istimewa. Karena pertama kan kalau saya dulu di Jawa ya kan banyak orang pendatang kan ya. Dari Batak, dari Medan, dari macam-macam, Padang. Tapi kan kesannya itu hanya kesan aja kan. Oh, kalau Padang jualan, kalau apa. Kesan aja. Tapi begitu saya mengunjungi Indonesia Barat, ke Sumatera kayak gitu, baru saya ngerti sendiri tuh. Oh, orang Palembang tuh gini, orang Bengkulu tuh begitu.
meskipun itu juga kesan saja, kesan selintas saja. Kecuali saya hidup di sana beberapa tahun gitu. Itu hanya kesannya. Tapi lama-lama kemudian semua jadi sama. Dulu, wah lihat rumah gadang, enak ya hidup di Sumatera. Sebetulnya enggak juga, itu kesan-kesan aja. Impresi sesaat. Iya, impresi sesaat saja. Ya kalau yang paling kamu tanya, yang paling berkesan itu nggak ada sebetulnya, karena semua sama mirip-mirip kan. Kalau dulu nggak tahu ya, kalau dulu ya. Kalau sekarang tuh mirip-mirip. Misalnya saya masuk Medan, masuk Makassar gitu, atau masuk Jawa Barat, atau masuk Lampung, atau di kota-kota tuh semua mirip. Mataram itu kalau kamu perhatikan di Surabaya itu juga mirip-mirip. Nggak ada yang istimewa gitu. Nah itu kesalahan kita itu. Jadi pertanyaan kamu untuk mana Pak yang lebih mana Mas yang istimewa di akhirnya hilang. Karena kemudian menjadi global kan sama. Jadi kesannya misalnya makanannya enggak lah. Akhirnya karena orang makanan di sana juga dijual di sini, makanan di sini juga dijual di sana, pakaian juga sama. Jadi karena udah global jadi nggak ada yang spesifik yang kekeh itu nggak ada. Kenapa banyak orang ke Bali? Nah, pertanyaannya kan sederhana. Kalau kamu tanya ya anak-anak sekolah, kalau kita liburan ke mana, mesti memilihnya ke Bali. Kenapa? Karena di sana tuh yang istimewa itu, karena kehidupan masyarakatnya itu ya begitu tiap hari. Sembayang, dikit-dikit sore sembayang. Hidupnya ya sembayang aja kalau orang Bali. Nggak seperti kita gitu kan, bebas kerja apa-apa. Kalau mereka tiap hari ya sembahyang. Itu sampai sekarang di zaman modern itu mereka masih seperti itu. Selain alamnya. Ya kalau alam kan kemudian ya, sebenarnya alamnya ya sama aja, ya padi, sawah. Cuman kan karena kehidupannya berbeda, tradisi nilainya, kesehariannya berbeda. Jadi orang banyak yang ingin ke sana. Nah, jadi kalau yang paling istimewa ya semua kamu tanya mesti Bali. Awalnya pariwisata menurut saya juga Bali kan, bukan mana-mana. Ya karena tradisinya aja, tradisi, kebiasaan maksudnya. Dia kekeh orang Bali itu dengan dirinya sendiri itu. Ya kayak gitu. Tapi kalau di Bali ya, kalau di luar Bali kan enggak. Kalau di Bali ya karena memang kehidupannya ya kayak gitu. Setiap kota yang singgah-singgah itu di situ ada karya-karya pasti yang terlahir Pak dia. Atau saya nggak mendeteksi sebanyak itu. Tapi saya tuh rata-rata karya saya itu ini soal lingkungan aja. Jadi global lah. Artinya saya bicara lingkungan tak spesifik misalnya di Bali atau di enggak. Secara umum aja. Tentang gunung, ada tentang sawah gitu, tentang kehidupan. Tapi saya memang tidak seperti yang kamu bayangkan terus saya bercerita tentang sawah itu enggak. Jadi misalnya Pucat Lempung itu saya membicarakan tentang bahwa lempungnya orang itu sama saja semua dari Lempung, cuma lempungnya beda-beda, ada lempung Lombok, lempung Bali, lempung Jawa. Ya tapi dari lempung-lempung juga gitu. Kayak di Eropa misalnya lempung Eropa dengan lempung Asia kan beda. Tapi ya lempung-lempung juga. Makanya Pucat Lempung itu saya bicara tentang sifat dari kita ini. Kan kita ini semua dari lempung hitam. Terserah lah mau lempung Eropa, lempung Arab. Pokoknya ya semua dari lempung. Ya kan di album Pak D itu juga banyak bahasa-bahasa yang tidak umum lah gitu, kayak tabebuya apa ya. Gitu. Nah itu dari mana tuh Pak D? Sebetulnya kan idenya itu ya di sekitar situ. Waktu itu kan saya kerja di tempatnya Mas Sapaat itu kan, jualan, ikut bantu-bantu. Oh pernah di sana kan? Iya, saya coba berapa bulan, sebulan atau 2 bulan. Itu tahun 2019 kalau salah. Ya sebelum ya. Pas mau sebelum pandemi. Setelah gempa itu 2019 ya. itu. Berarti selamat Pak D belum kenal, mungkin saya belum kenal saya ngutang terus. Kayak pas saya beli nasi itu ditambah-tambah terus. Ya siapa? Ya. Nah di situ tuh ada pohon. Sebetulnya bukan pohon tabebuya itu kayak sakura tuh kan. Kalau saya malam itu kan saya mikir kan, sebetulnya keren juga di tempat ini banyak ide gitu. Saya pengen buat cerpen waktu itu, banyak ide cerpen. Tapi harus diendapkan dulu kan, nggak semua ya, bisa kayak fermentasi itu ya difermentasi dulu kan. Akhirnya saya mikir. Nah terus saya duduklah di bawah pohon itu kan ada pohon kayak tabebuya itu, bunganya kuning, ada yang kuning itu kan, tempatnya Mas Sapaat itu. Nah saya tiba-tiba terbersit ide aja itu, terus saya tulis dari puisi, terus saya carilah pohon itu di Google, apa pohon itu namanya. Di situ saya ketemu namanya tabebuya gitu, kayaknya kok daunnya mirip ya. Nah saya sudahlah
kata Tabik Buya itu menarik buat saya. Tabik Buya kayaknya kok kalau di sini tuh kan di Lombok kan sering orang bilang tabik, Permisi tabik Bu. mi, tabik bu, pu, tabik pokoknya gitulah permisi. Artinya assalamualaikum gitu kan. Iya. Wah, keren itu. Nah, ternyata kata tabik itu kalau di Padang atau di Sumatera itu artinya ya sama. Artinya orang yang dituakan lah. Buya, kata Buya itu kan orang yang dituakan, seperti kiai gitu. Tabi itu ya maksudnya permisi, assalamualaikum. Tapi kata Tabi Buya itu seperti kesadaran adikodrati lah ya. Setiap bayi itu kalau kamu perhatikan bayi itu kan sama aja. Kalau lahir itu ya dia nangisnya itu sama, lapar lah, pengen pup lah, gitu. Atau pengen haus lah, ya sama nangisnya itu nggak beda. Mau bayi Eropa, bayi Yahudi, bayi sama. Ya nangis ya, lapar nangis, pengen minum nangis, sama. Nah kata Tabik Buya itu saya mengingatkan itu. Nah Tabik Buya sendiri itu itu pohon dari Spanyol itu kan, yang buah mirip sakura, tapi mirip ya bukan, cuman mirip bunga sakura tapi bukan sakura. Nah itu menarik filosofi itu. Saya ciptakanlah satu album Tabik Buya itu di Sejauh ini Pak De, musik buat Pak De itu gimana Pak De selain bebunyian aja gitu? musik itu saya kuncinya sederhana. Kalau kamu yakini Bilal itu kan, kamu tahu ya kalau orang Islam Bilal itu kan muazin ya. Iya. Orang pertama yang meneriakkan Allah gitu kan di sebuah perang gitu. Itu Bilal itu mengingatkan saya pada kenapa orang nyanyi itu. Nah, kalau menurut Hasrat Inayat kan seorang tokoh filosof agamawan India yang belajar musik itu. Ya. Setiap orang tuh dia punya musikalitas di dalam diri orang itu. Saya juga percaya bukan hanya manusia sebetulnya. Semua makhluk, mau dia pohon, mau dia binatang, dia punya unsur musikalitas. Nah, di YouTube sering kamu lihat kan misalnya orang kucing nyanyi atau teriak-teriak gitu kan, kemudian dikomunikasikan sama manusia jadi musik. Ada juga pohon ya dikasih kayak kabel-kabel tertentu gitu, kemudian kayak bukan disetrum tapi disalurkan suaranya, itu dia bersuara ternyata pohon-pohon itu. Cuman digital frekuensinya nggak seberapa, saya juga nggak tahu. Cuman dia bersuara, punya musikalitas itu. Berarti semua makhluk tuh musikalitas. Nah, tapi kalau ingin menurut Mas lagu yang paling bagus bernyanyi itu ya kuncinya Bilal tadi. Bilal itu kan iramanya ya gitu aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah. Tiap hari itu enggak berubah itu. Enggak ada terus Allahu Akbar ya, enggak boleh. Atau Allahu Akbar Allahu Akbar enggak ada. Kamu bisa dikeroyok sama banyak orang. Itu aja lafaznya sama aja kan. Allahu Akbar. Ya artinya bukan menunjukkan bahwa ya musikalitas itu bukan soal banyak orang yang gemar, misalnya lagunya Syd, banyak yang gemar tepuk tangan terus itu bagus. Enggak juga. Atau saya misalnya yang kalau orang nonton malah sedih gitu, pada sedih gitu. Ya enggak juga. Itu kan sangat tergantung waktu juga kan. Tergantung waktunya kapan, nyanyinya di mana, sama siapa yang hadir gitu. Kadang-kadang kan kita lupa. Sama dengan azan lah. Ya sama nafalnya, tapi kan beda-beda, zuhur beda. Rakaatnya mungkin sama, tapi asar, Isya beda dia. Cuman teriakannya sama aja. Ya kayak gini lah, kayak podcast kayak kita gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Kan ada kesadaran ruang, kesadaran waktu. Di mana sih diwawancarai, kapan, di mana, sama siapa, jam berapa. Nanti kalau kamu setel lagi ada yang unik-unik tuh, kok tiba-tiba cocok ya ngomongannya Mas Sentot sama kita hari ini. Ya jangan merasa paling cocok. Ya karena kebetulan aja. Cocok. Oke Pak D, kita flashback ke belakang ya, ke lampau. Pak D kan mungkin banyak yang belum tahu bahwa Pak D itu dulu kan seorang guru SMP ya, di Lombok Timur kalau salah ya, ngajar. Nah, apa yang melatar belakangi Pak D akhirnya memutuskan untuk menjadi seniman total. Seniman. Jadi Saya sampai berhenti di 2006 itu Pak D. Ya, saya kemudian kalau saya lebih banyak bersyukur. Orang tuh kadang-kadang kan nggak bersyukur, jadi harus ada yang disalahkan. Itu tahun berapa mulai akhirnya purna tugas? Saya tuh 1999 kayak. Tahun 2000 lah hitungannya. Bulatnya itu tahun 2000 itu berapa berhenti. Terus saya berkesenian lagi.
Dulu saya konflik terus. Pertama itu sama orang tua, udah kerja jadi PNS susah gitu. Kayak macam-macam. Terus kadang-kadang pengen kembali, pengen flashback gitu. Buat saya kemudian saya berpikir, hidup itu bukan yang hari kemarin rusak atau kemudian, bukan. Hidupnya ya hari ini. Kita kan kadang-kadang nggak sadar tuh kan. Yang kemarin, yang tadi itu udah ada sebetulnya kan. Kamu ulang juga nggak bisa. Nggak seperti mainan misalnya kamera atau apa. Makanya ada yang bilang juga pada masa lalu sama masa depan tuh berjalan beriringan, katanya, benar enggak? Ya boleh jadi. Artinya ya untuk memahami hal yang simpel ya. Kalau ingin belajar sehat, berpikir sehat tuh hari ini aja. Berlaku hari ini. Saat inilah. Yang nanti, yang besok atau yang akan datang itu kan kita nggak tahu. Yang hari ini aja kamu. Jadi apakah yang kita bicarakan tadi itu sebetulnya kaitannya sama hari ini, saat ini lah. Di tempat ini. Kayaknya Pak De berhenti itu di 2006 tuh. Ya 2000 tuh aku berhenti. Tahun 2000. Terus berkesenian lagi. Ya susah juga kan berkesenian itu. Sebelum terbentuk YOI kan, YOI itu tahun 2015 nggak ya, 2016 ya. Ya sekitar itu. Itu kan waktu itu Pak De 15. punya grup musik. Saya banyak. Sebelumnya tuh saya tahun 2000 tuh bentuk musik capung-capung, Habitat Capung, terus kembali ke capung-capung lagi. Itu ganti-ganti orangnya itu. Habitat Capung, Capung-Capung dan Habitat Capung. Jadi Itu pertama apa yang capung- membedakan apa tuh? Selain dari segi nama, personil, personil. Kalau capung-capung itu kan anak-anak sini lah, anak-anak yang baru. Kalau Habitat Capung itu orang-orang yang agak lebih dewasa sedikit. Terus YOI itu lebih dewasa lagi. Artinya lebih dewasa dalam pengertian pemahaman musik. Bukan dewasa dalam usia, bukan. Tapi termasuk Mas Ipang juga pernah ya. Mas Ipang, Mas Argo almarhum itu, Icing ya. Icing, Icing Fahmi. termasuk Itu mana Icing? ya itu juga Habitat capung-capung. apa Capung? Habitat Capung itu. Enggak, Pak De, tapi belum terjawab yang tadi. Maksudnya apa sih yang buat Pak De akhirnya memilih udah saya berhenti kerja. Padahal kan orang pengen udah PNS apalagi itu, Pak De. Iya kan, Terus saya memilih. sudah berusaha menyelesaikan kasus saya sendiri. Dan saya pikir kemudian seolah-olah Tuhan itu membukakan satu-satu. Udahlah, kamu nggak usah mikirin yang lain, yang belakang-belakang, yang ini udah jalani aja, hidup itu jalan. Nanti Tuhan juga akan memberikan pembelajaran yang lebih tinggi lagi. Kalau kamu mampu, kan setiap orang kan punya kemampuan beda-beda. Kalau dulu kayak saya mungkin ya banyak orang stres, mungkin gila atau apa gitu. Tapi saya enggak, biasa-biasa aja. Mas Kongso dulu juga pernah gitu kan. Tapi saya enggak, saya biasa-biasa. Awalnya konflik, tapi lama-lama saya kemudian malah bersyukur. Karena enggak semua orang kan diberikan tugas kayak gitu. Saya kemudian ya saya jalani. Kemudian seperti waktu bersepeda itu Tuhan memberikan, udah coba kamu sekarang kalau cuma nyanyi-nyanyi aja di sini-sini nggak dapat apa-apa, coba kamu bisa mau berani nggak kamu bersepeda misalnya kayak gitu. Terus saya coba sampai ke Aceh, baru saya terbuka, oh iya ya, Indonesia tuh luas, negaranya kaya raya, banyak macam ragam suku etnis. Coba kamu ke Merauke juga. Jadi selalu seolah-olah tuh diberikan tahapan-tahapan. Terus saya Merauke, coba ke Asia Tenggara, coba apa bedanya gitu. Masih bisa nggak ngelihat bahwa itu juga saudara keluarga juga. Nah, terus gitu, seolah-olah jadi saya malah nggak ini ya, saya juga heran sendiri gitu, karena tidak setiap orang mungkin mau atau mampu juga dikasih kayak gitu. Cuman saya iya benar juga ya. Nah, kemudian saya mulai ngerti tuh, oh iya ya pasar itu kan isinya ya keinginan, harapan, cita-cita, ya semua di mana-mana, semua punya harapan, punya ini. Cuman kan kadang-kadang tidak mencapai sesuatu seperti nilai yang dikehendaki gitu. Padahal yang dicari dalam hidup tuh nilai ya. Nilainya itu 1 sampai 9. Tapi kalau kamu ngitung belajar kayak kamu ceritakan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 capek kan. Tapi harus kembali ke 0 tadi. 0 itu artinya ya harus kumulatif. 1 tambah 0 10, lebih dari 9. Tambah 0 lagi 100, lebih dari puluhan. Kayak gitu lah. Nah Pak De, banyak teman-teman yang beranggapan bahwa ketika Pak De membentuk sebuah grup kelompok musik bernama YOI Akustik nih, justru di situ Pak De semacam mendapatkan energi baru ya, semangat dari segi Musikal. musikal, kekaryaannya itu akhirnya produktif lah itu.
Gimana Pak De menanggapi itu? Ya itulah, saya karena rasa syukurnya itu kemudian ditemukan sama Yoga, sama Didi Agus, yang dia notabene-nya kan sekolah ya, sekolah kesenian, maksudnya bukan sekolah musik, jadi sekolah kesenian. Nah, sehingga saya nggak repot-repot harus ngajarin gini. Nah. S2 lagi kan dosen. S2. Kalau Pak De? Saya kan S tungtung. Jadi di atasnya S2. Ceng-ceng Di atasnya S3 jadi. S pungpung. Nah, terus lama ya mereka juga belajar juga dari saya. Jadi banyak hal yang kalau di sekolah sama di lapangan beda lah. Iyalah. Saling memahami karakter. Ya, akhirnya baru dia ngerti, oh iya ya. Secara keilmuan benar, tapi di lapangan kadang-kadang beda. 0 bukan kosong. Udah sama beli Agus sama Kang Yuga tuh. Iya, itu baru kemarin. Baru. Justru lagu-lagu itu buat saya paling bagus kalau di antara lagu yang lain ya. Karya-karya saya yang lain tuh ya tergantung juga. Cuman 0 bukan kosong tuh seolah-olah musik lingkungan itu mengingatkan saya ya kalau hanya sekedar nyanyi, tepuk tangan, terus terkenal, enggak berubah apa-apa juga. Makanya sering saya bilang sama kalian itu, kita teriak-teriak, tepuk tangan, rubah apa? Rubah nama sendiri juga enggak. Cuman buat saya pribadi 0 bukan kosong tuh bagus. Judul lagu atau albumnya aja? Albumnya juga, ya? Secara albumnya juga. Itu kan karya-karya yang juga saya komunikasi saya dengan youtubernya Survival Instinct itu. Banyak karya yang saya buat dari Survival Instinct itu, karya itu. Jadi misalnya batu siput, saya juga bicara tentang batu sebetulnya, sifat batu, sifat keras kepalanya manusia. Terus bicara tentang bersahut pun senyum, itu bicara tentang bagaimana orang mengkomunikasikan sesuatu. Terus rirang. Kalau kata teman-teman kebanyakan ya, teman-teman literasi juga kan, Pak D itu kalau bikin karya itu kan dari segi lirik kan tidak terstruktur dan lebih seperti macam apa ya, kayak puzzle atau kolase kayak ditempel misalnya kayak Pak D pernah bilang contoh lagu ekor kerapu itu 3 ekor kerapu. Sehingga banyak audiensnya seolah-olah sedang di dalam labirin gitu mencari ketika mendengar Pak D itu. Ya boleh jadi. Artinya kan sudut pandang orang kan bisa macam-macam. Cuman apa yang saya tulis sebetulnya ada. Kayak kamu cerita 4 ekor kerapu gitu. Itu memang ada. Jadi saya diundang jadi tamu sama Mas Roni di Roni Mas, ST. Mas mau ikan kerapu nggak? Mau. Memang ada 4 ekor kerapu dan kacamata. Tapi saya hanya ngelihat loh ya. Ngelihat ikan, kan ngelihat kacamata gitu. Ya. Gimana kerapu? Ya kayak gitu. Saya ngelihat ada ikan, ada kerapu, ada kacamata, dan sebelumnya itu saya juga ngelihat orang sepeda beroda satu. Jadi bukan sesuatu yang saya buat-buat. Apa yang dilihat aja berarti itu? Iya, apa yang saya lihat. Cuman kalau kamu memahaminya masih loncat-loncat, berarti nalarmu kan masih loncat-loncat. Berarti harus utuh. Iya, jadi misalnya kan pengalaman kamu sehari-hari atau pengalaman lapi kan beda-beda. Tapi pemahaman terhadap kacamata, cara pandang sesuatu, cara memandang sebuah ikan itu, tuntunan itu, atau memahami kerapu itu saya anggap sebagai keinginan lah. Keinginan manusia itu kan macam-macam, cara pandangnya juga macam-macam. Nah kalau sudah sampai situ sih nggak ada masalah. Tapi kalau masih memahami, kok tiba-tiba ada ikan, ada kacamata, namanya jualan di loaan, nah itu ya belum jadi apa-apa. Berarti musik ya hanya sebatas medium aja kayaknya Pak dia? Iya, kalau pemahamannya sebatas medium ya. Tapi percaya nggak kalau musik itu Pak dia bisa merubah sesuatu? Saya percaya, karena memang unsur di dalam tubuh manusia ada musikalitasnya. Kalau ketika dia ada musikalitasnya, do re mi fa sol la si do atau anjing saja ya, yang dia itu kalau di musikalitasnya ternyata bagus. Ada berapa oktav ya? Bukan oktavnya, tapi nadanya itu bagus. Bahkan kita kadang-kadang mikir, ih kok bisa ya? Dia agak nadanya agak miss sedikit tapi pas gitu. Karena ada juga yang bilang musik itu kayak dua bilah mata pisau gitu. Ada bisa membengkokkan yang lurus dan juga bisa meluruskan yang bengkok. Iya betul, tergantung kepentingannya apa. Cuman itu tadi, makhluk ya, bukan hanya binatang. Tumbuh-tumbuhan itu juga musikal. Makanya tidak ada rumus orang
nanam tuh badannya panas, nggak bisa, enggak. Kalau kamu bisa berdialog dengan makhluk itu, dia akan memberikan sesuatu sama kamu. Hikmahnya loh ya, bukan terus dia memberikan apa. Ya. Kayak daun atau pohon pisang, pohon jambu. Kamu ajak ngobrol, dia nih ngobrol. Tapi hikmahnya loh ya, bukan terus ngobrol kayak kita. Terus pohon pisang buat podcast. Mas Wing diundang sama nih, kelompok pisang itu buat podcast, enggak juga. Hostnya 4 ekor kerapu. Nah iya, enggak juga. Tapi hikmahnya ada. Itu saya kira itu. Oke, ini ada pertanyaan yang ini Pak ya. Pak D ini kan sudah puluhan tahun lah bisa dibilang berteman bersahabat dengan Om John, Om Geger. Adam Putar. Adam Putar Parana. Beliau kan dikenal sebagai seorang penulis ya. Ya itu udah dengan karakter, dengan bagaimana kepribadiannya. Nah Pak D selama berteman bersahabat dengan Om John ini bagaimana nih Pak D? Tentu bagus. Dia berkesenian konsisten ya. Artinya ya nulis aja. Dia enggak misalnya orang tetap nyanyi terus dia pengen nyanyi, atau orang nari dia pengen nari, enggak. Ya dia nulis aja. Kalau kamu perhatikan dia ngomong apa aja tuh sebenarnya enggak ada isinya. Ya. Waduh dia mana? Ya enggak ada isinya, maksudnya apa enggak ada. Cuman makanya saya kalau ngomong sama dia ya saya enggak terlalu serius-serius amat. Tapi kalau karya misalnya cerpen, makanya saya sering tanya kan, cerpen terakhirmu apa John? Saya ide tentang ini. Nah, itu aja. Kalau yang lain terus dia ngomong enggak saya anggap. Cuman dia keren, dia konsisten, dia jalani hidup. Ya dia enggak pengen macam-macam, ya dia berkarya gitu. Dia enggak bermimpi, wah saya nanti top, saya punya ini, mana pernah ya. Ya gitu aja. Tadi dia senang, tapi dia pernah nyaranin Pak D untuk iya. gini. Tot, ente berhenti aja bermain musik pakai instrumen. Coba pukul batu-batu. Ya betul. Tapi anehnya itu di YouTube itu ternyata ada itu orang Afrika yang memainkan bukan batu tapi ya kayak apa ya, kayak marakas gitu. Om John. Oke, tadi sedikit kepotong ya, baterai habis. Jadi closing aja nih, kita menanya terakhir lah mau Pak D nih. Udah panjang lebar juga kita ngomong dari tadi. Tidak berubah apa-apa. Tidak berubah apa-apa juga. Bang ceng-ceng po. Pak D, kan ada repertoar baru nih rencana nih. Apa ya judulnya tadi? Uul Uul bahasa itu Mongol itu ya? bahasa Mongol, itu artinya gunung. Saya cuma bersumber pada menurut itu tadi kisah bahwa semua orang itu sebetulnya bersaudara, cuma karena terpisah benua, terpisah waktu, terpisah apa, kemudian dia menjadi lupa pada akarnya. Ya. Nah, gunung itu juga simbol ilmu pengetahuan, simbol vagina kalau perempuan, tapi juga simbol capaian-capaian peradaban manusia. Jadi kadang-kadang peninggalan zaman dulu itu kan selalu terkubur ya oleh bencana, oleh letusan gunung berapi dan sebagainya. Seperti harta karun itu selalu ditemukan di tanah-tanah atau di bukit-bukit. Itu menunjukkan bahwa ketinggian capaian orang dalam kebudayaan itu juga mempengaruhi cara pandang atau cara nalar orang dalam menyikapi keberadaan dirinya sendiri kan. Saya kira itu. Nggak ide kepikiran tuh gimana Pak? Pikiran Uul itu kenapa ndak apa gitu? Ya itu, saya kan karya-karya saya yang repertoar Uul ini kan dari Baskrep juga. Saya dialog dengan alam di Baskrep itu, bahasa lingkungan itu. Kemudian di situ saya mendapatkan beberapa syair lah, beberapa dialog gitu. Sekitar 6 lah. Semuanya itu saya kasih judul yang sama. Jadi cuman sahut. Saya ada judulnya sahuti, sahutan, bersahutan, disahuti. Jadi simbol itu untuk mengarahkan orang kepada, ya kalau kamu nyanyi ya mestinya menyampaikan hal seperti yang Bilal sampaikan tadi tentang kekuasaan Allah tadi. Bakalan dipentasin kapan rencana Pak? Dalam waktu dekat lah, insya Allah minggu depan mungkin, atau 2 minggu lagi, belum tahu saya. Cuman minggu-minggu ini, lokasinya mungkin di Warjek mungkin. Warjek. Cid, ada yang mau ditanyain? Ini Pak D. Bagaimana Pak D memiliki pandangan mengenai kesenian di NTB, di Lombok lah?
Ya itu tadi, kesenian itu di mana-mana sama. Cuman yang membedakan itu secara kultural itu adalah pemahaman orang terhadap nilai-nilai setempat. Nilai-nilai setempat itu artinya ya kesadaran ruang, sadar bentuk, sadar warna, kesadaran itu yang belum. Jadi akhirnya kemudian kita kehilangan bentuk. Sebenarnya ya disadari atau tidak tuh dia akan membentuk dirinya sendiri. Misalnya jazz misalnya atau rock di Lombok, blues atau itu ya tetap orang kenalnya ya blues Lombok. Tidak harus blues Lombok tuh harus seperti tradisi Lombok ya enggak lah. Tapi kan blues itu ditonton di Lombok. Dia punya Jazz identitas. Iya, artinya orang ya harus di sendiri kan disuruh atau tidak disuruh, kemudian kan dia belajar tentang kebudayaan Lombok. Kalau orang nonton blues di Lombok dengan blues di Jogja kan beda. Sama-sama musik blues tapi kan nilainya ya beda kan, tempatnya berbeda. Dari sekian banyak repertoar ya yang dipentaskan, yang menurut Pak D memiliki ya, bisa dibilang makna yang mendalam atau prosesnya agak Ya itu cukup nol lama, bukan kosong. yang tahun Yang saya anggap 2021 ya, kalau salah. itu yang saya anggap paling baik. Pertama, tone-nya itu nggak rumit-rumit, juga mudah didengar. Tapi kalau pengertian syairnya itu juga lebih cepat dimengerti orang. Cuman artinya lebih cepat dibandingkan kalau syair-syair yang lain. Kalau yang syair-syair yang lain kan orang mumet juga kan. Apa maksudnya Mas Sentot ini? Cuman kalau di syair nol bukan kosong itu orang gampang gitu menafsirkannya. Oh iya ya. Jadi di karya-karyanya Pak D Sentot ini Dan lebih simpel. saya pribadi atau sama Lapi punya lagu yang memang sama-sama ada yang kita suka ya. Iya. Contoh kalau saya itu lagu yang Nutfah 1 kalau nggak salah Pak D ya. Ya. Sama lagu yang judulnya Datanglah, apa judulnya itu lupa. Padanya Oh ya, selalu atau apa? serupa kupu-kupu memetik layu. Nah ini juga Pak D itu nggak suka rekam per track gitu, dia suka rekam live aja Nggak gitu. suka Pak, nggak bisa ke metronom. Ya, bisa kawan-kawan pakai sendiri, metronom, gitu. kawan-kawan sendiri lebih senang kalau ngiringin saya Yoi kayak Yoga atau Agus itu atau Mas Arif itu kalau ngiringin saya lebih baik live. Lebih senang live karena saya juga suka live karena buat saya spontan kan. Dan itu kan bukan untuk orang juga, untuk diri saya sendiri juga. Jadi besok sebelum itu mungkin saya latihan akan saya buat live juga, nanti akan saya share di YouTube. Hanya untuk memberi counter aja. Sebelum itu masuk saya counter dulu lewat karya itu. Nah, karya-karya Pak D juga banyak bisa didengerin di di YouTube aja, tapi karena jarang ada yang nggak ada yang dirilis di Spotify atau apa Nggak gitu-gitu kan Pak D. Cuma fisik aja yang dirilis, tadi ada beberapa CD lah. Saya ada banyak lagu juga yang mungkin akan kita clean nih, lagu-lagu Pak D yang Karena beliau sendiri udah lupa sama lagunya. udah mulai lupa. Saya memang nggak terlalu Saya akan mengambil tandas untuk kekasih. Oh ya, tandas ya. Ya. Ya Pak D, terima kasih udah berbagi cerita. Oke, Pak D. Selavi, thank you. Terima kasih, Pak De. Semangat berkarya Ya. terus. Oke. Si Jia juga Ya. terus berkarya. Semoga bermanfaat lah. Sampai jumpa di CSM berikutnya. Terima kasih. Oke.